Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mawardah dari kelompok 12 kelas 01 Sake 001. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai pertemuan 12 dari mata kuliah Matematika Ekonomi, yakni diferensial fungsi sederhana. Suatu diferensial pada dasarnya adalah mengenai fungsi dari variabel bebas dan bentuk persamaannya. Proses dari penurunan suatu fungsi merupakan penentuan dari limit suatu koefisien diferensiasi dengan menambahkan variabel bebas yang sangat kecil, bahkan mendekati nilai 0. Jadi, bisa disimpulkan bahwa suatu diferensial adalah sebuah tingkatan perubahan pada fungsi tertentu karena adanya perubahan-perubahan pada variabel bebas dari suatu fungsi tersebut. Jika diketahui suatu fungsi y sama dengan fx, kemudian ada tambahan variabel bebas dengan x sebesar nilai delta x, sehingga bentuk umum persamaannya dapat dituliskan menjadi y sama dengan fx, y ditambah delta y sama dengan f dalam kurung x ditambah delta x, lalu delta y sama dengan f dalam kurung x ditambah delta x dikurang y, delta y sama dengan f dalam kurung x ditambah delta x dikurang fx, atau delta y per delta x sama dengan f dikali x ditambah delta x dikurang fx dibagi delta x. Jika bentuk dari delta y per delta x ini dinamakan dengan suatu hasil bagi pada perbedaan atau koefisien diferensi, hal ini berarti menggantikan tingkat perubahan rata-rata pada variabel terikat pada y dengan variabel bebas pada x. Dalam penurunan sebuah fungsi, ada yang dinamakan dengan proses diferensial, yang pada intinya adalah bagaimana menentukan suatu limit tersebut. Pertambahan variabel sangat kecil atau mendekati 0 dengan suatu koefisien diferensial. Biasanya dalam lingkungan kita lebih mengenal kata turunan. Turunan adalah bentuk dari diferensial atau fungsi sebagai hasil proses diferensiasi fungsi itu sendiri. Dengan demikian, apabila fungsi y sama dengan fx, maka koefisien diferensinya menjadi delta y per delta x sama dengan f dikali x ditambah delta x dikurang fx per delta x. Sehingga turunan fungsinya yaitu lim delta x 0 sama dengan delta y per delta x, atau lim delta x 0 sama dengan f dikali x ditambah delta x dikurang fx dibagi delta x. Dan berikut ini adalah kaidah diferensial fungsi sederhana. Yang pertama, diferensiasi konstanta dalam kaidah ini diterapkan apabila nilai y sama dengan k, dengan nilai k adalah konstanta sehingga nilainya menjadi dy per dx sama dengan 0. Lalu yang kedua, diferensiasi fungsi pangkat kaidah ini berbunyi apabila nilai y sama dengan xn, yang mana n merupakan suatu konstanta, maka nilainya menjadi dy per dx sama dengan n xn dikurang 1. Yang ketiga, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi kaidah ini berbunyi apabila ada nilai y sama dengan kv, di mana v sama dengan hx, maka nilainya menjadi dy per dx sama dengan k dv per dx. Lalu yang keempat, ada diferensiasi pembagian konstanta. Pada fungsi kaidah ini berisikan apabila suatu nilai y sama dengan k per v, di mana v sama dengan hx,
sehingga nilainya menjadi dy per dx sama dengan min k dv per dv per v kuadrat. Dan selanjutnya ada diferensiasi, penjumlahan atau pengurangan fungsi kaidah yang dimaksud. Di sini adalah apabila fungsi y sama dengan u kurang lebih v, di mana fungsi u sama dengan gx dan nilai v sama dengan hx, sehingga nilainya menjadi dy per dx sama dengan du per dx kurang lebih dv per dx. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah diferensi fungsi sederhana, diferensi fungsi logaritmatik, diferensi fungsi komposit logaritmatik, diferensi fungsi komposit logaritmatik, dan diferensi fungsi eksponensial kaidah. Nah, setiap ini fungsinya beda-beda, dan apabila kaidah logaritmatik Navier logaritmatik Navier kaidah, dalam hal ini adalah bila fungsi y adalah in x sehingga fungsi d y d adalah 1 per x. Nah, kalau diferensi fungsi komposatif logaritmatik Navier kaidah ini berbunyi apabila fungsi dasar y dan nilai u itu sehingga nilai menjadi d dan y. Diferensi fungsi eksponensial kaidah dalam fungsi eksponensial ini adalah apabila fungsi y adalah a per x, ax dan nilai a adalah konstanta, jadi persamaan menjadi dy per dx atau dx adalah ax in. Nah, kaidah diferensial fungsi sederhana ini kompleks terjadi jika y dan v mendapatkan nilainya u adalah g per x, nilainya v adalah h per x, sehingga y 1 adalah v u v1 du dx un in u dp per dx. Dasar dari y1 adalah uv. Bisa juga melalui meglomatika suatu fungsi dari persamaan kemudian didefinisikan ruasnya masing-masing. Ketika sangat kecil, maka derivatifnya juga sebagai cerminan dari kurva y adalah f dalam kurung x. Hakikat derivatif fungsi, suatu diferensial fungsi semakin menjelaskan makna tentang derivatif dengan menanjamkan pemahaman dari 3 konsep berkaitan, yaitu pertama koefisien diferensial, kedua derivatif itu sendiri, dan ketiga diferensial. Sebagai fungsi y adalah x linear apabila taksirannya sama dengan sesungguhnya, terlebih beberapa saja nilai x, dapat dikatakan bahwa suatu derivatif fungsi linear tidak lain merupakan koefisien diferensi, atau bisa disebutkan bahwa dy atau dx sama dengan y atau x. Artinya jika nilai x adalah dx, maka selalu menjadi dy atau y diperoleh fungsi dy dan x. Dan terakhir, hakikat derivatif fungsi, penerapan dari suatu diferensial fungsi menjadi bentuk turunan yang sering menjadi karakteristik sebagai berikut. Jadi ada 3, yang a itu adalah komonoton. Komonoton ini fungsinya sebagai alat untuk mendefinisikan dari grafik fungsi apakah bergerak dengan naik ke atas atau bergerak dengan turun ke bawah. Yang B itu titik ekstrim. Dalam titik ekstrim ini akan mengidentifikasikan suatu titik balik dari fungsi tersebut, atau bila mana ada. Nah, yang C ini titik belok dalam kecekungan suatu fungsi. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai diferensial fungsi sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.